Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firenze Gaputra dari Prodi Teknik Informatika, rombongan belajar TI 01. Di video ini saya akan membahas tentang suatu habit mengenai adab menuntut ilmu dan membahas tentang tools IT yang bernama Git beserta GitHub. Dimulai dari adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu merupakan seperangkat prinsip atau tata krama dalam mencari, memperoleh, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini meliputi sikap, perilaku, dan pendekatan dalam proses pembelajaran. Habit terkait adab menuntut ilmu adalah serangkaian tindakan atau perilaku yang dilakukan secara teratur dalam rangka mendukung proses belajar. Ini sangat penting untuk mengoptimalkan pembelajaran. Beberapa habit yang bisa kita latihkan. Yang pertama adalah konsistensi. Konsistensi adalah kunci. Mengatur jadwal belajar yang tetap dan konsisten membantu kita untuk fokus pada materi. Kita dapat membuat rencana harian atau mingguan, mencatat hal-hal penting, ulangi materi secara berkala, dan berikan waktu istirahat untuk berproses informasi yang dipelajari. Selanjutnya, yang kedua adalah teknik belajar. Kita dapat menggunakan beberapa teknik belajar yang sangat efektif, misalnya teknik mind mapping. Dengan mind mapping, kita dapat memvisualisasikan konsep-konsep yang kompleks menjadi gambaran yang lebih sederhana. Kemudian, penggunaan flashcard dapat membantu memperkuat ingatan kita terhadap informasi yang dipelajari, dan juga membuat ringkasan materi akan membantu pemahaman secara menyeluruh. Lalu yang terakhir adalah kolaborasi dan diskusi. Belajar bersama teman atau berdiskusi dalam kelompok dapat membawa banyak manfaat. Ketika dalam proses diskusi, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam dengan mendengarkan pandangan orang lain dan menambah wawasan dari pengalaman orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas Git dan GitHub. Git adalah sistem kontroversi yang diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 2005. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan pengelolaan kode dalam pengembangan perangkat lunak. Alat ini memungkinkan pengembang untuk melacak perubahan dalam kode, membuat cabang atau branch, dan menggabungkan kode dari berbagai sumber. Lalu selanjutnya, perintah dasar Git. Yang pertama adalah git init. Perintah ini digunakan untuk membuat sebuah repositori baru yang berada pada file lokal kita. Yang kedua adalah git add. Perintah ini digunakan untuk menambah file baru yang ada pada repositori yang dipilih. Lalu yang ketiga, git commit. Perintah ini digunakan untuk menyimpan apabila adanya perubahan pada repositori. Lalu yang terakhir adalah git push. Perintah ini digunakan untuk mengirimkan perubahan file yang dilakukan setelah commit ke remote repository. Ini adalah beberapa contoh perintah dasar Git dari banyaknya perintah yang ada. Selanjutnya adalah GitHub. GitHub merupakan platform hosting yang memungkinkan pengembang untuk menyimpan repositori Git secara online. GitHub tidak hanya menyimpan kode, tetapi juga menyediakan fitur kolaborasi seperti manajemen isu, pull request, dan forking untuk proyek yang kita buat. Sejarah GitHub dimulai pada tahun 2008 dan sejak itu telah menjadi platform yang sangat populer di komunitas pengembangan perangkat lunak. Kesimpulannya, Git merupakan sistem kontroversi yang memungkinkan pengembang untuk mengelola kode secara efisien, sementara GitHub memberikan platform untuk berkolaborasi dan menyimpan proyek secara online. Dengan memahami kedua alat ini, pengembangan web dapat menjadi lebih terstruktur. Jadi, Git dan GitHub berperan untuk memfasilitasi kolaborasi dan peningkatan efisiensi dalam pengembangan perangkat lunak secara menyeluruh. Mereka telah menjadi fondasi yang penting dalam ekosistem pengembangan perangkat lunak saat ini. Cukup yang bisa saya sampaikan. Saya harap kita semua dapat menerapkan pengetahuan ini dalam proyek-proyek masa depan dan merasakan manfaatnya dalam perjalanan karir kita semua. Semoga setiap proyek yang kita jalankan di masa depan tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga memperkaya nilai-nilai adab menuntut ilmu dalam setiap interaksi dan kolaborasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.